Woi, Woi. udah lama. Iya, Ini baru tadi. datang loh. Iya, dari tadi. Si Ya, Nur Anjani mana? Rasa belok, Belok. ngapel. Oh, Nggak tahu dia aja lu. iya sih. Ngapain? Ini gua apa? Lagi nonton One Piece. Baru sih film baru tayang kemarin sih di bioskop, tapi udah banyak banget di TikTok. Bukannya belum keluar ya? Apa? Udah Film kalau di itu? bioskop, cuman ini malah di TikTok udah banyak banget. Oh. Makanya gue nonton di TikTok aja lah. Oh gitu. Emang bisa ya? Bukannya Bisa kalau ada yang mereka mau. kekayaan intelektualnya kayak gituan. Emang iya? Termasuk pelanggaran hak cipta nggak sih? Lah, serius? Emang cerita lu apaan sih? Kayak haki gitu loh. Kalau setahu gue, bentar deh, gue buka buku gue. Ya, coba dah. Gue baru tahu malah. Kayak haki itu tuh hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptaannya. Jadi si yang nyebar video di TikTok itu bakalan kena beberapa pelanggaran hak dan kewajiban dari si yang punya ciptaan itu. Karena nggak punya izin langsung buat menayangkan atau memperbanyak gitu ya. Apalagi di TikTok. Masalahnya sekarang di TikTok banyak banget, cu. Serius dah. Iya sih, gue juga sering ngeliat kayak gitu. Ya kan? Coba lah. Kan kayak misalnya Spoiler gitu kan. lebih malah. Jadi dia ngerekam langsung di bioskopnya. Dia nonton nih. Hampir full dari film Iya, itu. iya, dia nonton nih. Dia ke bioskop. Habis itu dia ngerekam di dalam bioskop. Malah pada dimasukin ke TikTok. Itu kan lumayan juga sih. One Piece penggemarnya kan di Indonesia banyak banget tuh. Bukan Nggak cuma nyangka sih gue kayak gitu. Karena Parah itu ya? termasuk merugikan si pencipta film itu. Dan penerbit si film itu kan mereka juga ada hak dan kewajibannya yang harus dipenuhi. Emang untuk pentingnya haki itu sendiri apa sih, kayak buat apa sih namanya, pentingnya haki buat para penciptanya itu sendiri? Gue juga kurang tahu pasti sih, tapi gue pernah nyatet ya. Gimana? Kayak sudah dipastikan akan terkena pembajakan sebagai contoh untuk di dunia perfilman saat ini. Marak adanya pembajakan, pelanggaran-pelanggaran video di media sosial. Pembajakan film ini makin marak terjadi di masyarakat. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya pembajakan film ini. Jadi kita harus tahu dulu faktor dari pembajakan film. Faktor-faktornya itu ya untuk melindungi para penciptanya ini berarti ya. Jadi secara ciptanya tuh bisa dilindungi biar nggak diklaim sama orang lain dan biar nggak merugikan dirinya sendiri. Itu kan mau dalam bentuk komersil dan lain sebagainya berarti kan. Jadi kayak salah satunya itu adalah kurangnya penegakan hukum, ketidaktahuan masyarakat terhadap perlindungan hak cipta itu. Berarti secara hukumnya pun memang kurang ini berarti ya. Maksudnya ke masyarakat pun tidak sepenuhnya ataupun tidak seluruh yang tahu tentang hak ini. Iya, jadi salah satunya sih kurangnya edukasi terhadap hak cipta. Supaya masyarakat tidak sewenang-wenang dalam pembajakan film itu. Wah, ngeri juga kalau gitu ya. Karena yang dirugikan itu bakalan banyak pihak. Pastinya sih. Iya. Wede. Ini nih yang habis belok. Belok. Jelas lo punya pacar. Kopi gue udah dipesenin. Udah, itu melu dari tadi. Ini apa? Avocado ice. Gue tahu. Cewek dah yang tahu begituan mah. Cobain dulu ya. Iya. Gokil sih Avogato. Si ini lagi ngapain? Si Novita? Enggak, dia lagi baca. Tadi kan kita lagi ngebahas masalah haki gitu. Kopi gue udah dipesenin. Kan sekarang Udah. itu dari tadi. Ini loh, gue Ini lagi bagus. nyari materi Oke, yang lu ditanyain cepetan, sama Bang. Devi tadi Blok. tuh. Apa Oke, emang maaf. soalnya? Dia nanya pelanggaran dari haki itu tuh apa? Iya, soalnya gue gak tahu. Masalah gini, sekarang banyak banget nih film-film di bioskop, tapi banyak juga di TikTok. Jadi orang-orang tuh pada ngerekam, dia nonton bioskop, merekam, abis itu disebarin di TikTok. Oh, berarti kayak pembajakan gitu ya? Iya, banyak Iya sekarang. sih, emang pembajakan Banyak. tuh emang masuk di hakim, bener kata tadi si Novita. Iya. Emang pembajakannya modelnya kayak gimana tuh? Ya itu pembajakan kayak film di bioskop kayak gitu. Tahu gue nggak tahu masuk. Film apa? Gue nonton sih anime One Piece, cuma kan itu adanya cuma di bioskop doang.
Lu Itu tahu tuh emang? ada di inian. So tahu lu. Ada di undang-undang nomor pasal 40 itu undang-undang Cipta Kerja. Nah, Cipta itu dia Kerja. Cipta Kerja. Itu ada namanya karya sinematografi. Sinematografi. Iya. Itu mengenai apa tuh? Jadi sinematografi itu kayak apa ya? Jadi kayak lu ada ciptaan dari lu. Nah, itu ciptaan itu kayak gambar bergerak, tau gak sih? Kayak film dokumenter, film yang Animasi termasuk. animasi juga termasuk film-film yang ada skenario-nya. Dan film itu tuh yang bisa dipertunjukkan tuh kayak di bioskop, kayak di televisi atau media. Dan itu jelas ada perlindungan hakinya ya. Jelas, makanya karena itu tuh siapapun harus mendapatkan izin kalau ini ingin kayak gini nih, kayak dimasukin ke TikTok itu harus mendapatkan izin. Nah, dia ada hak eksklusifnya tuh ada hak moral sama hak ekonomi. Nah, hak moral kan melekat dari si pencipta itu sendiri. Ada hak ekonomi juga. Hak ekonomi itu manfaat dari si pencipta atas karyanya, manfaat ekonomi. Terus kayak gitu sanksinya apa sih? Ada sanksinya di Undang-Undang Cipta Kerja, bentar ya. Kita lihat dasar hukumnya. Coba dah. Gue penasaran masalahnya sekarang. Wait. Banyak banget cu. Makanya Mana film yang gue juga tahu tuh di TikTok tuh. Parah. Gokil Sekarang sih. bukan cuma TikTok ya, ibaratnya kayak YouTube, TikTok, Facebook, hampir semua sosial media tuh yang bareng kayak gitu. Nih, kita buka pembajakan karena itu masuknya pembajakan atas karya sinematografi. Jadi nih, pembajakan itu ada di pasal 113 ayat 4 Undang-Undang Hak Cipta. Nah, Jeratan hukumnya itu kayak apa? penjelasannya tuh jadi setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat 3 yang dilakukan dalam bentuk pembajakan. Jelas ya, pembajakan. Itu dipidana 10 tahun. Dan dendanya paling banyak itu sampai 4 miliar rupiah. Waduh, Makanya kan. Lumayan ya. wah banget ya. Makanya yang kayak sih. gitu-gitu tuh harusnya dari hak itu ada apa ya? Ada tindakan khusus apa gitu? ada tindakan khusus gitu dari pemerintah tindakan khusus ya. agar supaya Buat dia juga nggak terus edukasi buat edukasi, jadi nggak terus seenaknya orang-orang tuh untuk membajak-bajak film untuk dimasukin ke media karena kan dari situ dia juga bisa dapat komersil tuh. Iya Itu lah. jelas, itu Faktor ekonomi jelas juga sih sebenarnya buat masyarakat kita. Tapi kan tidak secara ini tidak mengantongi izin ya kan. Tidak makanya mengantongi izin. kecuali penayangan. kalau dia itu izin dulu sama pencipta, mencantumkan namanya. Kan sekarang kan tuh udah mulai mencantumkan nama, mencantumkan atau misalnya lagu dia, ciptaan dia itu dia Kalau udah kayak ada. gitu udah ada izin ya? Kalau itu izin nggak masalah. Lo izin dulu ya. Iya. Nah, makanya nih kita kan mahasiswa, kita itu Iya. kan lebih ke arah masyarakat. Sosialisasi kita lebih tinggi ke masyarakat. Iya. Nah, kita harus ngebantu tuh pemerintah, ngingetin, edukasi masyarakat supaya mereka tuh tahu apa sih tuh hak cipta. Gitu, agar mereka tidak semena-mena. Ya nggak sih? Ya, Bener Sekarang banget kalau sih. kasihan si penciptanya itu, kalau Mulai terus sekarang. ada pembajakan. Udah deh, mulai sekarang lu jangan nonton lagi film-film bajakan yang ada di sosial media, TikTok, Facebook atau apalah itu. Iya sih. Lu langsung nonton aja di bioskop, karena kalau lu kayak gitu terus sama aja kayak lu mendukung dari si pembajak itu, mendukung masyarakat itu untuk terus membajak film terus dan terus. Gak akan ada titik jeraknya kepada masyarakat, karena itu memang membantu ekonomi mereka, tapi banyak banget pelanggaran hukum yang dia lakukan dan banyak lagi orang yang dirugikan. Nah, Iya betul tuh. Aduh, ternyata bahaya banget ya. Oke lah, gue kayaknya walaupun gue suka tetap harus nonton secara resminya kali ya. Iya. Yang udah mengantongi izin. Yalah, ini nonton Udah, langsung di oke, lu udah bioskop. habis. Belum, dikit lagi. Habisin atuh. Ayo, pulang yuk. Sudah malam juga Jangan nih. lupa ngopi di White Forest.